Salam kebangsaan Indonesia, para sahabat dan saudara-saudari terkasih. Bagi penggemar sepak bola yang mungkin pernah menyaksikan pertandingan sekitar tahun 70-an secara live lewat televisi atau melalui YouTube, tentu teringat akan final yang luar biasa antara kesebelasan Jerman Barat dengan kesebelasan Belanda yang terkenal dengan total footballnya. Ada Johan Cruyff dengan pelatih Rinus Michels, sementara Jerman Barat dikomandoi oleh Franz Kaisar Beckenbauer dengan pelatihnya yang juga cukup terkenal, yaitu Helmut Schön. Kita perhatikan pertandingan itu begitu menarik. Disiplin Jerman melawan kreativitas Belanda. Dan akhirnya kita semua tahu yang menjadi juara dunia adalah Jerman Barat yang kebetulan pada waktu itu juga menjadi tuan rumah. Jerman memang boleh dikatakan tim yang selalu dalam tanda petik berjaya di setiap turnamen berat. Mereka punya daya tahan yang luar biasa. Prestasi 74 ini sebenarnya bukan yang pertama. Dia mengulangi prestasi tahun 54, kemudian diulangi lagi tahun 1990, dan kemudian tahun 2014. Kalau kita perhatikan ada yang berbeda. Kita dulu tentu pernah belajar sejarah, dan di zaman Hitler, Jerman menganggap bahwa ras Arya adalah ras yang hebat, yang tidak boleh tercampuri oleh ras lain. Dan itu tercermin di kesebelasan Jerman 54 dan kesebelasan Jerman tahun 74. Tidak ada pemain selain yang asli Jerman, ras kulit putih, ras Arya. Tapi tahun 90, apalagi tahun 2014, sudah banyak yang berkulit berwarna. Ada Boateng di sana, ada Khedira, dan yang lain-lain. Dan fenomena ini juga melanda negara-negara lain yang selama ini begitu mengagungkan rasnya, termasuk Jepang. Pernah juga ada pemain dari negara lain. Nah, inilah fenomena yang sebenarnya biasa, tapi pada zaman itu dianggap luar biasa. Kita kalau mendengar tes DNA, orang yang membanggakan dirinya katakanlah berasal dari etnis unggulan, setelah menjalani tes DNA baru sadar bahwa di dalam tubuhnya itu mengalir aneka darah dalam tanda petik dari berbagai suku bangsa atau bangsa-bangsa di dunia. Tidak ada satupun yang berdarah murni. Meminjam istilah yang sering kita baca juga di buku Harry Potter, darah mugel dan darah murni. Tidak ada orang yang katakanlah terlihat dominan etnis tertentu, setelah dicek ternyata yang dianggap dominan itu hanya sebagian saja. Dia punya dominan gennya dari etnis lain. Ini menyadarkan pada kita, kalau kita juga percaya bahwa manusia berasal dari Tuhan yang sama, kita semua ini bersaudara. Bersaudara yang kebetulan karena pengaruh lingkungan, iklim, makanan, mungkin apapun membuat kita berbeda kelihatannya. Tapi sejatinya kita berasal dari sumber yang sama. Ini bukan hanya menyangkut sebuah komunitas dalam sebuah bangsa, tapi dunia secara keseluruhan. Tapi saya heran, akhir-akhir ini sentimen yang primordial menyangkut ras begitu kental.
orang begitu stigmatif menganggap bahwa etnis tertentu, bangsa tertentu sangat baik dan juga ada yang sangat buruk. Sehingga yang baik selalu mengejek yang buruk tidak terima membalasnya. Dan itulah yang menyebabkan keretakan demi keretakan, termasuk di dalam tubuh bangsa kita, bangsa Indonesia. Kita sering mendengar, bahkan bukan hanya sering, tapi terus-terusan mendengar istilah-istilah diskriminatif yang saling mengejek. Saya tidak perlu jabarkan apa istilahnya, karena itu akan membuat kita semakin terkotak-kotak. Tapi marilah kita menyadari bahwa kita ini adalah sebuah bangsa yang satu nasib, satu penanggungan, dan satu cita-cita menjalankan amanah yang dikandung oleh konstitusi, terutama di preambul Mukadimah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Melindungi segenap tanah air Indonesia, mencerdaskan kehidupan bangsa, mensejahterakan rakyatnya, dan juga ikut serta di dalam perdamaian dunia. Kalau kita yakin bahwa dulu para leluhur kita sudah menyatakan tekad untuk bersatu tahun 28, merdeka bareng mendirikan negara bersama, kenapa hal-hal yang mendasar itu membuat kita saling mengejek dan kemudian saling retak dan akhirnya terpecah, sehingga kita tidak bisa full capacity kalau mesin itu bekerja sepenuh kapasitas, karena kita sudah terkontaminasi hal-hal yang membuat kita saling tidak nyaman satu sama lain. Para saudaraku sebangsa dan setanah air, mungkin saatnya kita untuk melihat segala sesuatu dengan kacamata yang jernih. Kalau ada saudara kita yang kebetulan katanya berasal dari etnis tertentu, agamanya tertentu, berbuat yang baik, jangan serta-merta kita menganggapnya semuanya baik dan kemudian kita membanggakan diri. Sebaliknya, bila ada yang kurang baik, janganlah terus dihantam kelompoknya, tapi marilah kita lihat orangnya saja, dan bukan pula dengan cara yang di luar peradaban, di luar undang-undang, tapi melakukanlah undang-undang dan segala peraturan hukum dengan sebijak dan sebaik mungkin. Dengan begitu, energi kita tidak terkuras habis untuk mengurusi hal-hal yang kurang penting menurut saya, karena ada hal-hal lain yang lebih penting. Bagaimana kita cepat mengejar ketertinggalan kita dari bangsa-bangsa lain. Sekarang di musim pandemi, setiap hari angkanya begitu menakutkan. Ketika video ini dibuat tanggal 24 September 2020, baru saja kemarin mencatat angka penambahan kasus tertular yang paling besar sampai dengan 23 September. Sebelumnya, angka kematiannya juga mencapai yang terbesar sebelum dibanding dengan angka-angka yang terjadi sejak 2 Maret 2020. Ini memerlukan perhatian dan kesungguhan kita bersama. Ibarat rumah besar, rumah kita sedang terbakar. Kita jangan ribut sendiri, tapi marilah kita bersama-sama memadamkan kebakaran itu, segera bebenah, dan dengan segala keterbatasan yang ada, kita bergandeng tangan untuk membangun masa depan yang lebih indah. Meskipun sekarang ibarat kapal, kita sedang goyah, baik secara ekonomi, mungkin juga secara sosial, dan paling jelas secara kesehatan. Kita harus bergandeng tangan sekarang, besok, dan selama-lamanya. Dan dengan demikian kita telah mengiur kebaikan
bagi Indonesia, sehingga anak keturunan kita kelak bisa tumbuh dalam kebersamaan, dan pada saat itulah baru kita boleh bermimpi Indonesia akan jaya. Kalau masih seperti sekarang, mimpi itu saya anggap mimpi yang kosong dan sulit diwujudkan, karena hal yang paling mendasar yaitu adalah adanya kebersamaan di antara kita tidak terjadi. Stop semua ujaran kebencian atas nama etnis atau agama apapun. Semua adalah saudara kita, dan apapun perbedaan kita, cukup kita akhiri sementara sampai keadaan baik. Dan kalaupun sudah keadaan baik, perbedaan itu kita sikapi dengan cara yang lebih bijaksana dan yang lebih baik. Itu kalau kita semua ingin benar-benar maju. Selamat merenungkan dan sampai ketemu di lain kesempatan. Salam sehat untuk kita semua. Terima kasih.